Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, kalau kita bisa beribadah, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan Yesus yang melimpah kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita pujikan dengan satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Karena kemurahan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua hingga hari ini, mari kita pujikan dengan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku menyembah
Amin. Salam kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua umat yang dikasihinya. Amin. Tetap kita berdiri, mari kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan dengan pujian. Itu dua pujian. Yang pertama, Yesus kekasih jiwaku, dan dilanjutkan dengan pujian yang kedua, sayang-sayang disayang. Setiap manusia memiliki pergumulan hidup. Tidak seorang pun yang luput dari masalah, dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok.
Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan membawa persoalan hidup kita agar diberi pengampunan dan jawaban atas pergumulan hidup kita. Sebelumnya itu mari kita pujikan dengan satu pujian, Tercurah darah Tuhanku, bait 1 sampai 3. Musik tetap mengiringi, mari kita masing-masing berdoa dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Mulai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
inilah kami anak-anak-Mu, datang kepadamu mengakui setiap salah dan dosa kami, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami terhadap sesama kami, terlebih kepadamu Bapa. Kami mohon ampun, kiranya darah-Mu yang kudus membasuh dosa kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berita anugerah yang terambil dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, sebab kabut diterbangkan angin, dan segala dosa seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita bersyukur sebab dosa dan kesalahan kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Mari kita pujikan dengan satu pujian, saya mau ikut Yesus. Disampaikan oleh Evangelis Maria Mukalu untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita pujikan dengan satu pujian, Ku Rindu Sabdamu.
semua umat-Mu untuk boleh mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua lewat hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan di tengah kehidupan yang kami jalani, di tengah pergumulan, sukacita yang kami terus alami tiap-tiap hari. Kami terus merindukan Engkau berfirman kepada kami untuk menuntun setiap jalan-jalan kehidupan yang kami lalui, supaya hati kami terus dan tetap berpaut kepada Engkau. Berfirmanlah Tuhan, siapkanlah hati kami untuk sama-sama Tuhan mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan waktu-waktu kami belajar kebenaran firman-Mu di saat ini. Amin. Silakan duduk. Mari kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-7 hingga yang ke-16. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua, mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita menjadi bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikian bagian firman Tuhan. Tema kita di minggu ini adalah berbicara tentang kasih. Biasanya di bulan Februari khotbah banyak kali berbicara tentang kasih, karena kasih itu memang merupakan bagian dari kehidupan siapapun dia, baik orang percaya, baik orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua pernah mengalami dan butuh kasih di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, bahkan keluarga. Sejak kecil kita telah mengenal kasih. Karena kasih kita dilahirkan, karena kasih kita ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kasih itu menjadi satu kebutuhan yang mendasar dan butuh perwujudan di dalam kehidupan kita manusia. Tetapi seringkali kita melihat kasih yang harusnya tulus berubah menjadi kasih yang menuntut sesuatu, kasih yang karena berbagai macam alasan. Sehingga kita perlu lagi diingatkan tentang kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikisahkan ada seorang pria yang dihukum akibat kejahatan berat yang dia lakukan. Kemudian dia dibuang atau dihukum di satu tempat yang sangat terkenal dengan kejahatan orang-orang di dalamnya. Ya, orang-orang beringas, orang berbuat jahat, semua ada dikumpul di satu tempat itu, boleh dikata satu pulau. Nah, waktu dia dibuang ke tempat itu, dia merasakan keanehan yang luar biasa. Kenapa? Waktu dia tiba di sana, dia sudah ketakutan sebenarnya. Aduh, tempat itu begitu menakutkan, orang-orangnya begitu jahat. Tapi yang dihadapi apa? Waktu dia tiba di tempat itu, dia disambut dengan senyuman, dengan keramah tamahan, dengan sukacita. Orang-orang menyambut dia.
Dan sepanjang dia ada di pulau itu, dia diperlakukan dengan baik. Semua orang berwajah senyum, penuh dengan kasih satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan. Dia merasa betah. Wah, ini bukan hukuman namanya, enak juga ini ya ada di tempat ini. Satu waktu dia dipanggil oleh penjaga dan dikatakan bahwa dia mengalami salah prosedur, ya. Ternyata tempatnya bukan di situ. Dan karena kesalahan itu, maka dia mendapat keringanan dan dia kembalikan ke tempat asalnya. Ya, dia diberikan keringanan. Senang juga, walaupun dia bilang berat juga meninggalkan tempat ini. Nah, karena mungkin sudah keenakan, dia berbuat jahat lagi, bahkan lebih jahat. Dan akhirnya dia dihukum, dibuang lagi ke tempat itu. Tapi dia anteng-anteng aja, tenang-tenang saja, aman. Pasti suasana menyenangkan, ya kan, saya terima. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia tiba di tempat itu, dia disambut dengan muka yang beringas, dengan keganasan orang-orang itu. Orang-orang begitu kasar menyambut dia, bahkan mendorong dia untuk masuk ke tempat itu. Dan dia merasa heran, kenapa dia diperlakukan kasar? Orang-orang di situ bermuka masam, tidak ada senyum, bahkan penuh dengan kecurigaan. Kejahatan ada di mana-mana. Betul-betul dia merasakan suasana yang betul-betul mencekam saat ada di situ. Kenapa keadaan begitu berubah? Apa yang terjadi? Akhirnya memberanikan diri bertanya kepada petugas yang ada di situ. Pak, maaf, kenapa berbeda ya waktu saya ada di sini? Yang lalu kok orangnya baik-baik semua, aman-aman saja. Kenapa begitu berbeda membuat saya sangat ketakutan? Petugas itu bertanya kepada dia, ya, kapan kamu dibawa ke sini? Ya, dengan kasarnya. Kalau tidak salah ingat, saya dibawa ke sini waktu bulan Februari. Mereka semua tertawa, petugas itu dan orang-orang di sekitar itu tertawa semua. Mereka menertawakan dia. Dan apa yang dikatakan? Ya, Februari kan bulan penuh cinta. Ya, terkenal sebagai bulan penuh cinta. Jadi, Anda saat itu mendapatkan keringanan. Cinta diobral, kasih diobral, 70%. Semua orang mengalami kasih. Jadi Anda waktu itu datang di saat yang tepat. Tapi sekarang tidak ada promosi, ya, tidak ada promosi cinta lagi. Semua harus kembali ke situasi yang semula. Tidak ada kasih. Bapak Ibu Saudara, dalam hal kasih, seringkali kita ada di bawah, bahkan mengkondisikan diri sepertinya ada di dalam promosi diskon kasih. Kenapa? Ketika ada di situasi-situasi yang mungkin bulan Februari, ya, kita menunjukkan kasih. Bulan Desember, kita menunjukkan kasih yang luar biasa. Atau ada situasi tertentu di dalam kehidupan kita, ketika kita dalam kondisi banyak sekali pergumulan, betul-betul kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita ada maunya, istilahnya, kita berdoa sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita betul-betul datang kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan menjawab setiap doa kita. Tetapi setelah itu, bukankah kita seperti juga orang-orang ada di sana? Promosi cinta kasih hanya di saat-saat tertentu. Padahal sebenarnya dalam hal kasih harusnya betul-betul terlihat, dialami, dinyatakan. Bukan melihat kondisi, bukan melihat situasi. Karena kasih memang, kalau boleh dilihat, adalah naluri yang harusnya dimiliki oleh setiap orang. Orang tidak percaya pun demikian. Tetapi yang paling memprihatinkan bagi kita semua orang Kristen, orang percaya dikenal kasih. Ya, kita disebut punya kasih yang berbeda dari orang kebanyakan. Punya kasih yang lain daripada yang lain, yakni orang kebanyakan, orang-orang yang disebut orang tidak percaya. Tetapi kita melihat situasi yang ada saat ini, sikap cuek merajai, bukan hanya di sekitar lingkungan kehidupan kita, bahkan di gereja pun kita melihat sikap cuek acuh tak acuh. Padahal kita disebut orang Kristen, orang yang harusnya penuh dengan kasih, bahkan belas kasihan. Sehingga tidak heran dunia tidak bisa melihat kasih yang sesungguhnya yang ada di dalam kehidupan orang Kristen. Kasih yang membedakan kasih kita dengan kasih kebanyakan orang. Jika begitu, apa sih yang membedakan kasih kita dengan kasih kebanyakan orang? Apa yang membuat kita begitu unik?
Berbeda dengan kasih yang ditujukan oleh kasih orang lain. Karena kita lihat sekarang, justru orang tidak percaya di kasih itu lebih. Kasihnya itu lebih nyata sebenarnya dibandingkan dengan kita yang sebagai orang percaya. Seorang penginjil dari India, saudara sih, dia menuliskan satu kisah yang dia alami dan dia lihat ketika terjadi satu kebakaran hutan yang sangat lebar, sangat hebat di pegunungan Himalaya. Ketika di dalam perjalanan pelayanan, dia melewati pegunungan itu dan dia turun dan dia menyaksikan banyak orang berusaha untuk memadamkan api itu. Nah, ada sekelompok orang memperhatikan satu pohon yang sangat besar dan dia juga tertarik untuk melihat. Ketika dia melihat pohon itu, dia lihat ternyata dahan pohon itu mulai berjatuhan karena dimakan api. Dan di situ ada seekor induk burung yang berputar-putar. Terlihat begitu panik, dia berputar-putar dengan cepat. Rupanya di dahan pohon itu ada anak-anaknya di sarang burung ya, yang ada di dalam dan tidak bisa menyelamatkan dia. Dan si burung ini begitu panik, apa yang harus dia lakukan? Dan ketika sarang itu mulai terbakar, si induk tidak lagi memperhatikan kondisi dirinya. Dia menukik dengan cepat, berusaha untuk menutupi anak-anaknya dengan sayapnya. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu bersama, akhirnya mereka terbakar bersama-sama. Ketika dia mau melindungi anak-anaknya, dia pun yang lebih dahulu harus terbakar, bahkan anak-anaknya pun demikian. Lalu apa yang dikatakan oleh saudara Sing itu kepada orang-orang di sekitar? Kita baru saja menyaksikan satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Allah menciptakan burung yang bisa memiliki kasih yang begitu besar, berkorban, kasih yang begitu penuh pengabdian terhadap anak-anaknya, rela memberikan nyawanya untuk melindungi anak-anaknya. Jadi katakan lagi, kasih seperti itulah yang membuatnya atau membuat Allah turun dari surga untuk menjadi manusia. Kasih Allah yang lebih besar membuat dia turun dari surga ke tengah-tengah dunia untuk menjadi manusia. Dan kasih itu membuatnya rela mati bagi kita manusia, demi kita manusia. Dan itulah yang membedakan kasih kita, orang-orang percaya, orang Kristen, dari kasih kebanyakan orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Pun bagi orang yang percaya, bukan kita yang mengasihi Allah dalam firman Tuhan di atas 10 mengatakan, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, bahkan mengutus anaknya untuk menebus kita manusia yang berdosa, bahkan rela memberikan nyawanya bagi kita manusia yang berdosa. Ini adalah kisah yang mengagumkan akan kasih Kristus kepada kita, yang mau berkorban, yang berorientasi kepada keselamatan jiwa, tidak memperdulikan kehidupannya, tidak memperdulikan dirinya. Kasih yang unik, kasih yang begitu berbeda dari kebanyakan orang, yaitu kasih yang mau berkorban. Sekali lagi, tidak ada seorang pun pemimpin agama atau tokoh-tokoh besar yang rela memberikan nyawanya bagi orang-orang durhaka, orang-orang yang layak dihukum. Hanya Kristus Yesus Tuhan yang mau memberikan hidupnya, dirinya bagi manusia yang berdosa, yang tidak layak dihukum. Sehingga kita melihat kasih sebenarnya orang Kristen bukan karena relasi, bukan karena sekedar relasi, bukan karena rekan bisnis, bukan karena hobi yang sama atau karena satu keluarga, tetapi yang paling inti, kasih karena darah Kristus yang begitu berbeda, yang membuat kita boleh menyatakan sebagai satu keluarga Allah karena darah Kristus. Sehingga inilah keunikan yang membedakan kita dari kasih kebanyakan harusnya. Kasih yang tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki relasi yang intim dengan Kristus. Tidak mungkin dimiliki orang-orang yang belum bertobat. Harusnya demikian. Tetapi orang yang tidak pernah merasakan kasih Allah tidak akan pernah mungkin membagikan kasih yang sedemikian kepada orang-orang yang lain. Sehingga kita lihat, ada orang-orang rela melepaskan segala sesuatunya, kekayaan, jabatannya, kehormatan, demi apa? Dia mau pergi ke ujung dunia yang tidak terjangkau, yang begitu sulit. Kenapa? Tidak mengenal orang-orang itu. Apa alasannya? Karena kasih itu, kasih yang begitu berbeda, kasih yang unik, kasih yang dari Allah, kasih Kristus yang mau menyelamatkan kehidupan manusia. Itulah yang membedakan.
Kita kasih orang Kristen dan kasih kebanyakan orang-orang yang tidak percaya. Sehingga Yohanes memberikan satu nasihat yang luar biasa di tengah ajaran-ajaran gnostik yang berusaha menyelewengkan kasih orang, kasih karena sesuatu, kasih untuk apa. Tetapi dia mau menegaskan, mau meluruskan lagi kepada jemaat-jemaat yang dituju lewat tulisan ini, kepada orang-orang, kepada jemaat yang ada, supaya apa? Dalam ayat 7a dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini nasihat yang mungkin bagi kita klise, sehari-hari kita mendengarkan bagian ini. Mengasihi, klise berkali-kali. Walaupun demikian, seringkali diabaikan oleh orang-orang percaya, sehingga perlu diingatkan, perlu ditegaskan. Yohanes tidak menulis bahwa hendaklah kamu mengasihi orang yang sudah lebih dahulu mengasihi kamu. Artinya apa? Tidak ada syarat dan ketentuan di dalam hal mengasihi. Kalau kita mau dapat poin, biasanya ada tanda bintang kecil di bawah, atau Anda akan mendapatkan hadiah ini dengan bonus sekian. Tapi ada tulisan kecil sekali di bawah yang kadang-kadang orang sudah baca. Kecil tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini syarat dan ketentuan berlaku bikin orang kecelek. Tiba-tiba ada ibu-ibu marah, bilang mau dapat hadiah, mau dapat bonus. Mana bonusnya? Mana hadiahnya? Ibu, baca ada syarat dan ketentuan berlaku. Kecil memang tulisannya, menipu orang sehingga orang tidak membacanya. Nah, Yohanes tak bilang ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hal kasih. Tetapi nasihat untuk mengasihi itu begitu mengikat kita ketika kita disebut sebagai orang percaya, anak-anak Allah. Artinya kita tidak boleh menunda membatalkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita karena dikatakan saling mengasihi. Tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya apa? Intinya motivasi dibalik kasih juga itu. Ya, tidak ada syarat, tidak ada motivasi yang salah dalam hal itu. Kita mungkin melihat ya, contohnya tindakan kasih. Dengan mudah kita mungkin bisa membedakan mana bantuan sosial atau mungkin suap kepada orang lain ya. Ada yang memberikan bantuan dengan maksud apa? Oh ya, untuk bantuan sosial. Tetapi ada juga dengan maksud suap, supaya ini, supaya itu, dan lain sebagainya. Berarti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bahkan ironisnya banyak tindakan kasih yang manipulatif. Yang paling sederhana misalnya, orang memberikan banyak di gereja misalnya membantu supaya apa? Oh, supaya Tuhan balas berkat lebih. Bukan karena ketulusan, karena Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita, maka kita mau mempersembahkan. Dan bersyukurlah kita kalau kita mempersembahkan dengan hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Tapi ada orang-orang, kalau misalnya berkatnya sepertinya tersendat-sendat, Tuhan kita sudah kasih banyak Tuhan, kenapa Tuhan tidak membalas berkat lebih lagi? Itu sebenarnya kita menabung ya, menabung Tuhan, arisan dengan Tuhan. Kita kasih, Tuhan balas dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau motivasi yang tulus dan murni, bukan hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada sesama. Kita tabung dulu budi baik kita, tabung tiap-tiap hari. Satu waktu siapa tutup budi baik yang saya berikan kepada orang itu. Tetapi kalau kita melihat Tuhan menginginkan kasih yang tanpa batas, kasih yang rela berkorban. Ya, kita tahu saking besar kasih itu Allah mengutus anaknya demi kita manusia yang berdosa, yang tidak layak. Seorang teman pernah menyaksikan, waktu dia menyaksikan kehidupannya sebelum dia menjadi orang Kristen, dia adalah seorang dari kepercayaan yang lain, tapi telah menikah dengan suaminya yang orang Kristen, dia ikut suaminya, tetapi hatinya belum tergerak sama sekali, hanya sekedar mengikuti. 3 tahun perjalanan pernikahan, satu kali dia menonton film Passion of Christ. Waktu dia menonton itu, sampai ada sesuatu yang menggerakkan di dalam hatinya. Dia menyaksikan dengan seksama dan dia berkata, dia menyaksikan ini kepada kami semua. Kok bisa ya? Kok bisa? Masa sih berulang-ulang? Ini tidak masuk akal bagi dia. Masa sih? Yang dikatakan Yesus, Tuhan itu mau dipukuli, mau dihina, padahal dia Tuhan. Dia melakukan banyak mujizat. Kenapa dia mau dipukuli, dihina, bahkan mati di kayu salib? Untuk siapa katanya? Untuk orang berdosa. Dia tidak habis pikir. Dia bertanya-tanya dan bertanya-tanya terus dalam hatinya. Dan akhirnya dia bertanya, kenapa? Kenapa Tuhan itu yang disebut Tuhan mau berkorban? Dan orang-orang menjelaskan kepada dia, itulah kasih yang berkorban.
Itulah kasih Kristus, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya kita semua beroleh keselamatan. Kenapa? Karena kasih tidak ada yang lain. Dia menangis terseduh-seduh. Dan Tuhan membuka hatinya kepada orang itu yang sungguh-sungguh percaya dan akhirnya mengasihi Tuhan. Kenapa? Saya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar yang seperti ini. Hanya Kristus Tuhan, satu-satunya yang sanggup mengubahkan hatinya dan melihat kenyataan, walaupun hanya lewat film, kenyataan yang sesungguhnya bahwa kasih orang Kristen itu begitu berbeda. Kasih yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, inilah kasih sejati. Jika begitu, bagaimana kasih sejati yang harusnya ada dalam kehidupan kita orang percaya? Di dalam ayat 7b sampai ayat 8 ada alasan yang indah dimulai dengan kata ini. Kasih berasal dari Allah, ayat 7b, dan diakhiri dengan ayat 8b. Allah adalah kasih. Kasih berasal dari Allah, Allah adalah kasih. Yohanes ingin menegaskan bahwa Allah bukan hanya sebagai sumber kasih, tetapi Dia adalah kasih itu sendiri. Allah tidak pada akhirnya tidak terpisahkan dari kasih. Kasih berasal dari Allah dan Allah itu adalah kasih. Siapa saja yang mengaku mengenal Allah, berasal dari Allah, harusnya menampakkan bahwa betul-betul dia punya kasih yang sesungguhnya. Dibuktikan dengan kasih yang sesungguhnya lewat perilaku, lewat tutur kata yang bisa kelihatan seperti itu sih. Kalau di dalam hati kan tidak bisa kelihatan, tapi kelihatan itu lewat sikap kita. Betulkah ada Allah dalam kehidupan kita yang nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Betulkah kasih itu berasal dari Allah, atau kasih itu dengan banyak sekali alasan, motivasi yang tidak benar? Contohnya seperti ini. Seorang ponakan saya bilang, kita punya teman, waktu berkenalan cantik sekali, seperti anak metropolitan, gayanya betul-betul seperti artis lah pokoknya. Dia mungkin dari ibu kota, anak metro, cantik sekali, bagus sekali, pokoknya betul-betul seperti artis. Waktu mereka berkenalan, dia tertawa, dia bukan tertawa begini, ya, dari bicaranya tolong setahu dia dari mana. Waktu berkenalan katanya, ya kebetulan sekarang mengaji. Sampai angkot beda apa? Ya, maksudnya begini. Dia mungkin kelihatan cantik, dia mungkin banyak sekali polesan yang luar biasa. Tetapi ketika dia berbicara, ketika dia berperilaku, kita bisa lihat, kita bisa tahu. Dari ini ikut TND ya. Walaupun mungkin kelihatannya berbeda dari berasal dari perangai yang mana. Tetapi ketika dia bertutur kata, ketika dia bersikap, kita akan tahu dari mana asalnya. Bapak Ibu Saudara, walaupun kita memoles segala sesuatu yang ada dalam diri kita sehingga tampak baik, tetapi ketika yang asli itu muncul, akan ketahuan betulkah kita berasal dari Allah atau hanya kemunafikan dan kepura-puraan. Sehingga saya sebenarnya bersyukur sekali ketika ada bersama-sama dengan saudara-saudara bagian dari jemaat GKRI AKP. Ketika kita bersama, ketika kita memulai bersama, berjalan bersama, ketika ada ketulusan, ketika ada kasih yang tidak pura-pura, apa adanya, sungguh jangan syukur. Inilah yang Tuhan mau sebenarnya. Kasih yang tulus, tanpa polesan sebenarnya, tetapi betul lahir dari dalam hati, saling menopang, saling menguatkan, membangun satu dengan yang lainnya. Bukankah itu kasih yang sesungguhnya? Bukan soal materi, bukan soal pemberian, bukan, tetapi yang lahir dari dalam, yang mau menunjukkan bahwa betul-betul kasih kita itu adalah kasih dari Allah. Itulah wujud pengenalan kita yang benar akan Allah. Sejauh mana kita belajar firman, kita mungkin sudah bertahun-tahun secara teori, tetapi kalau tidak tulus, tidak keluar dari setiap sikap, tutur kata, perkataan, perbuatan kita, maka bukankah itu hanya sekedar teori belaka. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu, kalau tiap-tiap hari kita mulai mengaplikasikan secara khusus kasih itu di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kemudian bagaimana kasih yang sejati? Dalam ayat 9-11 menunjukkan bahwa kasih yang berasal dari Allah
Allah itu adalah kasih, harus diwujudkan dengan apa? Meneladani kasih Kristus itu sendiri. Meneladani kasih itu, kasih Kristus itu sendiri. Secara nyata, inkarnasi Kristus ke dalam dunia ini yang dinyatakan, dibuktikan, betul-betul dibuktikan di dalam kehidupan. Ada 3 hal di sini secara khusus. Poin-poin yang penting dalam 9b dikatakan ada harga yang harus dibayar. Kemudian ada inisiatif kasih Allah yang diwujud nyatakan. Dan ada objek kasih. Siapa ini? Kita semua. Umat manusia boleh merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Artinya meneladani kasih Kristus, yaitu kasih yang sungguh-sungguh nyata mau berkorban. Ada satu film yang menarik sekali. Waktu itu sempat diputarkan di salah satu persekutuan ibu-ibu. Namanya Sister Keeper. Ya, seorang penjaga kakaknya, seorang anak mungkin sekitar 10-an tahun, punya kakak yang menderita sakit leukemia dan dia sakit luar biasa dari kecil. Nah, satu waktu saat kepalanya harus dipelontos karena mengalami karena rontok dan harus dipelontos, anak ini memberontak. Dia menangis luar biasa, dia menangis, dia memberontak. Dia tidak mau. Dia merasa malu sekali karena kepalanya pelontos. Dia tidak bisa berhadapan dengan teman-temannya. Keluarganya begitu sedih karena bisa merasakan penderitaannya, tapi mereka tidak bisa bercerita apa-apa. Tapi satu waktu sang ibu, dia sudah sangat sakit hatinya menyaksikan penderitaan anaknya. Dan apa yang dilakukan? Dia pergi ke tempat tukang cukur dan dia memotong habis rambutnya. Dia pulang dan sambil tertawa dia bertanya anaknya, dia mengajak anaknya jalan-jalan. Ayo, kamu sekarang punya teman. Ibu sekarang punya rambut yang sama denganmu. Kita sama-sama punya kepala yang pelontos. Dan mereka tertawa, sang anak-anaknya mendapatkan penghiburan yang luar biasa ketika dia bergandengan tangan dengan ibunya berjalan. Karena dia merasakan apa? Sang ibu bukan hanya prihatin, tapi merasakan turut sepenanggungan dengan dia. Bapak Ibu sekasih, inilah kasih Kristus. Bukan saya bilang kalau disatukan sama orang mau pelontos rambut, bukan. Tapi kasih yang mau sepenanggungan, merasakan, berbeban, bukan hanya sekedar bicara. Kebanyakan di media sosial saat ini, ketika orang menderita, orang banyak mungkin memposting foto dan lain sebagainya, tapi tidak ada beban sama sekali. Tidak ada beban sama sekali. Ketika seorang sakit, kita mungkin ya oke lah GWS, tapi kita cuma sampai di situ. Adakah kita terbantu mendoakan? Dan saya bersyukur. Sekalipun ada banyak pergumulan tantangan dalam kehidupan kita, gereja kita secara khusus, tim doa secara khusus mendoakan siapapun, tidak peduli dia siapapun yang kita tahu, kita kenal, untuk berdoa. Artinya apa? Ada sepenanggungan sehati. Dan inilah yang dibutuhkan orang-orang sekitar kita, melihat kasih Kristus yang berkorban yang nyata di dalam kehidupan kita, turut sepenanggungan, turut sehati yang diwujud nyatakan, bergandengan tangan bersama. Dan inilah kerinduan gereja kita. Bahkan kita semua kalau boleh makin hari, makin waktu, makin ada tingkatan, makin tinggi levelnya untuk apa? Punya hati yang mau berbeban. Makanya visi misi gereja kita ada berbelas kasihan dan peduli terhadap orang-orang sekitar kita. Hanya mereka yang sudah mengalami kasih Allah akan mampu melakukan hal yang demikian, membagi kasih, meladani kasih Kristus kepada orang-orang yang lain. Yang terakhir, bagaimana kasih yang sejati itu? Dalam ayat 12 menyatakan bahwa kasih sejati itu dinyatakan sebagai kasih yang nyata. Artinya menyaksikan kasih itu sungguh-sungguh di dalam keberadaan kehidupan kita. Artinya keberadaan Allah bisa terlihat melalui kasih yang dipraktikkan oleh orang-orang Kristen. Bagaimana mereka mengenal Allah? Bagaimana mereka mengenal kasih Allah? Kalau bukan kita sendiri yang memperkenalkan kasih itu dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kasih bukan hanya bukti keberadaan Allah. Kasih kita juga menyempurnakan kasih Allah. Dan kasihnya sempurna di dalam kehidupan kita. Artinya ayat ini mengajarkan satu hal yang sangat penting, kebenaran yang penting. Titik awal kasih Allah dalam kehidupan kita dan titik akhir aliran kasih itu kepada orang lain. Dari Allah melalui Yesus Kristus dan pada akhirnya kepada kita untuk orang lain. Sehingga orang pun boleh mengalami kasih yang
dari Allah. Artinya semua alasan itu seperti yang saya katakan di awal mengajarkan kepada kita adalah seringkali kita gagal dalam mengasihi orang lain karena apa? Lebih banyak kasih jika. Walaupun sebenarnya Yohanes mengajarkan kasih itu harusnya tanpa syarat. Walaupun orang lain tidak memberikan alasan yang kuat bagi kita untuk mengasihi mereka, tapi kita akan selalu menemukan alasan untuk mengasihi mereka. Karena apa? Karena Allah. Karena Allah yang sudah mengasihi kita. Walaupun bukan kasih karena, kasih untuk, tetapi kasih walaupun. Dan ini saya bilang, orang membilang kalau mendengar ini teori, betul. Karena memang sulit sekali bagi kita untuk mengasihi orang-orang yang sudah memperlakukan tidak benar kepada kita. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang memfitnah kita? Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang menjatuhkan kita, merusak masa depan, menghancurkan kehidupan kita, menurut kita? Begitu menyakitkan sebenarnya, dan sulit sekali untuk dilakukan berbicara hal ini. Tetapi inilah firman Tuhan. Tuhan mau kita melakukan kebenaran firman ini. Begitu menyakitkan. Kalau kita membaca ini akan sulit. Coba meniang rasa. Berkali-kali saya dengar itu misalnya dalam keluarga kalau ada yang tersakiti, ketika dibilang sudah cukup, coba rasa. Betul. Sulit sekali untuk mengasihi ketika kita diperlakukan dengan tidak benar. Tapi ini perintah firman Tuhan kepada kita semua. Siapa yang isinya dirusak, siapa yang ibunya diganggu, mau mengasihi orang lain. Tetapi Tuhan meminta kita untuk melakukan ini semua. Ini adalah perintah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen mungkin bermimpi menjadi pribadi yang penuh kasih dan penuh kekudusan dan ketulusan dalam hidup. Tapi itu mustahil tanpa kasih Kristus. Sehingga saya mengatakan bukan hanya kepada jemaat, tapi pada pribadi sendiri. Kepada pribadi saya sendiri, Tuhan kasih mampu akan. Tuhan tolong saya, tolong dalam ini yang lemah untuk mampu mengasihi. Walaupun Tuhan melihat mukanya, Tuhan, aduh, gimana ya? Karena pernah disakiti misalnya. Hanya bisa berkata apa? Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak bisa Tuhan. Tolong saya. Saya mau Tuhan. Saya mau. Pujian tadi yang mengatakan saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah, saya mau ikut Yesus. Ini bukan berbicara susah oleh karena pergumulan tantangan, tapi susah untuk mengasihi, susah untuk melakukan suatu hal yang bertentangan dengan hati kita yang harusnya Tuhan kita lakukan karena perintah Tuhan. Bukankah kalau saya mau ikut Yesus, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau? Mari Bapak Ibu Saudara, bukan cuma Bapak Ibu Saudara, firman ini pun untuk saya sebagai hamba Tuhan. Garda depan ini hamba Tuhan harus memberikan contoh. Ya, sekali lagi, berkali-kali saya hanya minta kekuatan Tuhan. Tuhan kasih mampu akan ini mereka yang lemah, tidak mampu Tuhan. Tuhan tolong. Dan puji Tuhan, waktu-waktu Tuhan sungguh luar biasa. Ingat sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kehancuran mungkin bagi orang lain, kebaikan bagi kita. Sehingga Tuhan mau kita mengasihi tanpa ada kata kalau, tetapi walaupun. Mari kita belajar. Itu gunanya persekutuan. Mari kita saling mengingatkan, menopang, menguatkan. Ketika ada yang sudah mulai membuka hati, mari kita terus doakan untuk boleh mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jangan kita saling mengejek, tapi mari kita saling mendoakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan Tuhan akan tolong kita semua terjadi jemaat yang dewasa, dan boleh semakin bertumbuh, boleh berbuah, dan lewat gereja ini orang-orang bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah, siapa Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup saya, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Secara khusus di bagian ini berbicara tentang kasih. Kami mungkin berkata mengasihi Engkau, tapi Tuhan mau ketika kami mengasihi Engkau, kami pun mengasihi orang-orang di sekitar kami.
Mampukan kami Tuhan, kami terbatas sekali Tuhan. Kami terbatas Tuhan, mampukan kami. Sehingga kami dengan lega hati boleh berkata, saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah, tapi saya mau ikut Yesus. Teguhkan firman ini bagi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Marin Mokalu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga telah menguatkan hati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semua umat Allah segala abad dan tempat kita menyatakan pengakuan iman rasul ini. Demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangun pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan dulu. Mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun firman yang mendasari persembahan syukur kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, kita pujikan dengan satu pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu.
orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami boleh menjadi orang-orang yang dipanggil menjadi anak-anak-Mu, bahkan boleh dipanggil melayani-Mu Tuhan, menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bahkan di pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan lagi bahwa kami yang dikasihi Allah harus mengaplikasikan kasih itu di dalam hidup kami bagi sesama kami. Biarlah Tuhan menolong kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya anugerah Tuhan besar bagi kami yang akan memampukan kami untuk boleh mengaplikasikan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup yang sementara Tuhan percayakan untuk kami jalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Teguhkan firman-Mu bagi kami semua, dan berkati hamba firman-Mu yang sudah boleh menyampaikannya untuk boleh terus dipakai bagi pelayanan gereja Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga untuk semua yang boleh melayani di pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati di hidup, usaha, pekerjaan, keluarga, agar benar-benar mereka juga boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan dan senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama dengan orang-orang percaya Tuhan terus menopang bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berbelas kasihlah di tengah-tengah bangsa Indonesia ini menghadapi situasi pandemi virus corona. Mampukan pemerintahan kami untuk boleh melakukan kebijakan-kebijakan yang boleh diberikan hikmat, memberikan kekuatan agar boleh program-program bagi masyarakat yang boleh menolong masyarakat keluar dari situasi sulit karena pandemi virus corona yang berdampak pada ekonomi. Berkati Presiden Jokowi dengan aparatur pemerintahan yang ada. Berkati Tuhan, kami memohon kepadamu, orang-orang Kristen yang boleh dipercayakan Tuhan juga menjadi pemimpin. Biarlah mereka juga boleh bekerja dengan sungguh, bekerja dengan benar, menopang pemerintahan yang ada. Hingga di Sulawesi Utara, hingga di Kota Bitung, kami taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk gereja Tuhan untuk boleh terus menyampaikan suara kebenaran, suara kenabian Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati di situasi pandemi saat ini juga gereja-gereja di seluruh dunia, di Indonesia ini Tuhan, di daerah kami Tuhan. Tuhan tolong agar boleh menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan jemaat untuk senantiasa menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan misi, Tuhan memberkati para misionaris yang ada dalam ladang misi. Kami tahu ini juga situasi sulit dengan pandemi yang ada, tapi kami percaya Tuhan menghiburkan, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan gereja ini kalau boleh ada hingga hari ini di bulan Februari 2021, hanya anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami terus menyerahkan pelayanan GKRI Agape Bitung ke dalam tangan Tuhan untuk boleh menjangkau banyak orang bagi Kristus, untuk membawa jemaat untuk bertumbuh lebih lagi serupa dengan Kristus. Lewat pelayan-pelayan yang ada, Tuhan memberkati dan menolong agar benar-benar semua yang boleh melayani hamba Tuhan, pengurus yang ada, bahkan jemaat untuk boleh sama-sama bertumbuh dan kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam hidup dan aktivitas kami. Berkati setiap jemaat dan simpatisan dalam hidup dan aktivitas di tengah kehidupan keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, aktivitas studi anak-anak Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan melewatinya semua itu. Kami tahu ada tantangan, ada pergumulan, tapi kami percaya Allah yang kami percayai lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi, dan sanggup memberikan kemenangan jalan keluar bagi kami semua. Terima kasih untuk kami semua yang boleh hadir di pagi hari ini. Ada pergumulan-pergumulan kami, dan saat ini kami membawa kepadamu. Biarlah Tuhan menjawab setiap pergumulan kami. Tuhan, inilah kami dengan setiap beban pergumulan hidup kami, baik kami yang ada di gereja ini maupun yang beribadah secara live. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Berkati hidup dan aktivitas kami semua di sepanjang minggu ini. Jemaat-jemaat yang ada yang belum sempat hadir di pagi hari ini diberkati dan ditolong oleh Tuhan dalam hidup dan aktivitas kami semua. Bahkan lindungi terus kami semua dari virus corona, dari paparan virus corona, dari sakit penyakit, dari kecelakaan mara bahaya. Memohon perlindungan Tuhan
atas kami, atas keluarga kami, atas orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur berkat-berkat Tuhan terus menjadi bagian hidup kami. Berkati setiap berkat, setiap persembahan yang sudah kami berikan, baik persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan di ibadah-ibadah, diberkati, dikuduskan semuanya itu, agar boleh dikelola dengan baik bagi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu lalu dan sepanjang minggu ini, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap hidup dan aktivitas di sepanjang minggu ini, perjalanan-perjalanan kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, nama kerajaan-Mu, digenapi berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jalan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyatakan bahwa segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita pujikan doksologi. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh penulis. Mari buka. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya.